Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa min masya'a min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya banggakan, siang-siang begini orang-orang pada tidur kita ngaji. Mudah-mudahan niat kita berangkat dari rumah ke tempat ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah anak-anak kita semua. Jadi kita sebagai contoh, bukan hanya anak-anak saja kita memerintahkan menuntut ilmu, tapi ibunya, orang tuanya masih mau menuntut ilmu. Itu yang kita banggakan. Sebulan sekali kita bertabarukan dengan kitab Nasaihul Ibad yang pada hari ini halaman yang keempat, bagian kedua, al-maqalatus saniyah. Maqalah sana itu pembahasan yang kedua. Kalau maqalah itu pendapat boleh, pembahasan boleh, masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan dua tadi itu. Ada Bu? Udah ketemu belum? Al-maqawal maqalatus saniyatu, maqalah yang kedua atau bahasan yang kedua. Qala nabiyyu, bersabda Nabi. Jadi qala ini kan berkata. Kalau kepada Nabi yang enggak pantaslah berkata bersabda. Tapi kalau Allah Ta'ala berfirman, begitu, jadi nyocokin. Asal katanya qala itu berkata, tapi cocok lihat dulu di belakangnya siapa. Kalau kayak kita mau berkata aja, masa kita bersabda? Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Kalau ulama berpendapat atau berkata, begitu. Nah ini yang berkata Nabi. Qala Nabiyyu alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama'i. Lafaz yang dimulai dengan ala, alaika, alaiki, alaikum, itu mengandung makna wajib. Wajib atas kalian, gitu jadinya. Alaikum bibirril walidain, contoh. Wajib kalian berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini alaikum, wajib atas kalian, bimujalasatil ulama, bergaul dengan para ulama, dekat sama ulama, duduk bersama dengan para ulama. Kata Rasulullah begitu, jangan jauh dari ulama, itu wasiat beliau. Ya, ulama mah ulama siapa saja, mau laki mau perempuan, jangan jauh dari ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Wajib umatku itu harus dekat-dekat dengan para ulama. Ulama yang bagaimana? Diterangkan, ai al-amilina, yang ulama itu mau beramal, mau bekerja, mau beraktivitas, bukan ulama menganggur. Ulama yang mau berbuat, bukan hanya ngomong tapi bekerja. Jadi omongannya sesuai dengan perbuatannya, itu yang harus kita sertai. Kalau cuma ngomong doang bagus tapi kelakuan enggak bagus, jauhi, malah enggak sesuai antara omongan dengan kelakuan. Itu maksudnya al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua,
wastima'i kalamil hukama. Istima asal usulnya sami'a. Sami'a artinya mendengar. Kalau istima aslinya adalah sami'a ditambah alif sama ta, jadi istama'a yastami'u istima'un. Kalau sami'a artinya mendengar, kalau istima perhatikan. Artinya beda. Kalau cuma ngedengar doang juga bisa orang, tapi ngedengar tapi nggak memperhatikan. Maka beliau pakai lafadz istima, perhatikan kalamil hukama, ucapan-ucapan kalam. Al hukama ahli-ahli hikmah. Tuh, seperti ada kitab namanya Syarahul Hikam. Ada kitab itu ulama kata-kata ungkapan-ungkapan hikmah, itu ucapan-ucapan yang bernuansa support, motivasi. Dengerin itu, perhatiin gitu. Jadi kalau kita mendapatkan satu ungkapan yang memotivasi, contoh-contoh gampangnya manjada wajada, itu namanya support itu ya. Jadi ucapan mansaro ala darbi wasola, itu ucapan-ucapan hikmah. Siapa orang yang berjalan di atas jalannya pasti sampai ke tempat tujuan sesuai dengan tujuannya. Itu qaulul hukama ya. Tapi hukamanya juga yang al-alimina bizatillah, hukama ahli hikmah, ahli tasawuf, para aulia-aulia, ucapan-ucapan mereka itu perhatikan. Al-amin bizatillah, dengan zat Allah. Jadi ulama-ulama hikmah yang memang udah pasti mereka dekat dengan Allah. Al-musibina fi aqwalihim wa afwalihim. Nah, ucapan para ahli hikmah, ahli-ahli tasawuf, para wali hikmah itu al-musibin. Al-musibin itu yang cocok, yang pantas, yang tepat. Fi aqwalihim wa af'alihim, pada ucapan dan perbuatan. Fi af'alihim fi aqwalihim, pada ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan, cocok antara ucapan dan perbuatan. Tadi ulama juga begitu, ulama yang menepati ucapan dan perbuatan. Para ahli hikmah juga ahli hikmah yang memang betul-betul antara ucapan dan perbuatannya cocok gitu. Itu yang kedua. Kenapa kita harus bergaul dekat dengan ulama dan para hukama? Itu alasannya. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena Allah Ta'ala yuhyil qalba, yuhyi artinya menghidupkan al qalbal mayyit, hati yang mati, hati yang gelap, hati yang nggak punya nggak punya nurani. Hati kita bisa keras, hati kita ini al-qalbul qasi, hati yang keras, gak mau nerima nasihat. Nah, itu hati yang mati. Hati yang mati bisa hidup gara-gara dia mau bergaul dengan ulama dan dia memperhatikan ucapan-ucapan para ahli hikmah. Jadi kalau sekarang banyak orang jeledar sama orang tua, kebader, gak ngerti beradab, itu karena kurang nasihat, atau dia tidak mau mengambil nasihat dari kalam-kalam ucapan-ucapan para ahli hikmah. Maka Rasulullah tidak ingin umatnya menjadi punya gelap hati. Nah, kalau gelap kamar masih mendingan, kalau gelap hati, iya bu, mati listrik masih ada lilin. Kalau gelap hati, lah
Lah itu banyak orang yang anak motong emaknya, ya kan? Ada anak nuntut sama orang tuanya, memasukkan ke penjara orang tuanya, itu kan gara-gara gelap hati gitu. Nah itu maksud Rasulullah, jangan umatku ini memiliki hati yang gelap, makanya harus sering-sering memperhatikan dan melaksanakan ucapan-ucapan para ulama dan ucapan-ucapan para ahli hikmah gitu. Binuril hikmah dengan cahaya hikmah. Apa itu cahaya hikmah? Cahaya hikmah al ilmun nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu pengetahuan yang diamalkan, ilmu yang dilaksanakan. Kita sering dengar al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Jadi begini Bu, ilmu itu konsep. Ilmu itu konsep yang ada di otak kita nih. Ibu tahu dengan konsep itu masak semur, tapi nggak pernah diimplementasikan itu kebisaannya. Apa ada sayur semur? Orang cuma di otak doang. Ibu kita bisa sholat, tahu sholat berapa rakaat, zuhur 4, bagaimana ini bisa, wudhu bisa semua, tapi tidak dilaksanakan. Itu ilmu ghairun nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan gitu. Lalu kalau perumpamaannya pohon yang tidak berbuah, ya orang apa namanya tadi, al ilmu bila amalin kasyajari bila, sebetulnya kurang tepat amat. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Lah, banyak pohon yang nggak berbuah, tapi bisa ada manfaatnya, masih bagus tuh. Tapi kalau ilmu yang nggak diamalkan nggak jadi apa-apa. Jadi ngomong doang, tapi nggak ada implementasinya. Saya pernah saya buktikan tuh. Nih yang sering ngajak infak siapa? Ayo infak, ayo sedekah siapa? Kiai guru kan. Tapi kiai gurunya infak apa enggak? Lah salah itu. Kabura maktan lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian ngomong tapi tidak melakukan? Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'al. Dosa besar ente ngomong doang tapi enggak melaksanakan. Jadi ustadz juga harus sodako. Ustadz juga harus sodako, apa amal jariah gitu, infak. Nah itu baru bener tuh. Ini mau keluar infak dia nggak pernah, salah juga, dosa tuh. Jadi ustadz kalau pengen dapat pahala besar harus infak gitu. Contoh itu mau contoh, ntar kesinggung lagi. Nah saya punya gedung Islamic Center gara-garanya itu Bu, di Jatisari punya gedung Islamic Center seharga 2,4 miliar. Udah jadi 3 lantai, tinggal peresmian. Gara-garanya ngomong begitu saya. Iya benar, ustadz dapat amplop sebulan berapa? Atau jangan sebulan, per minggu deh. Ngaji, doa, sambutan, mimpin tahlil, maulid. Minimal seminggu 4 amplop, minimal dia. Belum sama Jumat, khutbah. Ya kan, minimal 4. Lah kalau seminggu 4 amplop sebulan, 7 kali 4. 28 amplop. Gue minta 1 sini. Tuh. 1 gue minta, masa nggak boleh? Lah kalau ada urusan 200 seminggu, saya dapat 200 amplop loh. Iya. 200 amplop seminggu tuh. Lah kalau 1 amplop 100.000. 2 dikali 200. 20 juta saya punya duit seminggu. Makanya gedung jadi. Enggak gede. Ente yang 27 amplop, saya 1. 4 kali 7 berapa? 4 kali 7 kan 28. Katakanlah 4 kali 4 16 deh. 16, saya 1, dia 15 kan. Tuh. 200 amplop dikali 100, 20 juta seminggu. Tuh kan. Padahal cuma 1 amplop. Manfaatnya gitu. Kalau kita ngebangun gedung Islamic Center itu apa namanya? Masjid Islam selesai itu, enggak perlu minta pemerintah itu. Umat Islam
Kota Bekasi itu 2 juta loh, 2.400.000. Sekarang yang mau infak 500 saja deh tiap hari. Nah, itu kabur maktan. Kita takut ngomong gede tapi nggak ada realisasinya. Makanya pesan Rasulullah harus punya ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardo al-mayyitata bima'il matar. Perumpamaannya orang yang dekat dengan para ahli hikmah, orang yang dekat dengan para alim ulama itu laksana Allah yuhyil ardal mayyita bima'il matar, menghidupkan tanah al-mayyitata yang tandus. Maksudnya tanah mati itu tanah tandus, tanah yang kering, kerontang, itu bisa hidup, bisa tumbuh dan yang lain rumput dan sebagainya bima'il matar, dengan air hujan. Coba di lapangan kalau musim panas kalau musim panas lapangan kita rumputnya kering semua, begitu hujan turun hijau. Begitupun hati orang yang mati, kalau mau dia hidup, hatinya terang, hatinya sehat, sering-sering harus mau memperhatikan ucapan para ahli hikmah dan dekat dengan para ulama. Maka ibu-ibu ini punya hati yang cantik-cantik, saya kira ini hati yang cakep-cakep. Karena apa? Karena selama ini memang mau bergaul dekat dengan para ulama gitu. Iyalah gitu. Wa fi riwayat Tabrani, dan dalam riwayat Imam Tabrani an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah. Nah, ini hadis yang lain. Jalisul kubara wasailul ulama'a wa khalitul hukama'a. Ini hadis penguat. Hadis yang pertama tadi, ini hadis penguatnya. Apa kata Imam Tabrani yang bersumber dari Imam Tabrani disampaikan oleh Abu Hanifah? Jalisul kubara. Jalisul kubara asalnya jalasa yajlisu, duduk. Ngeriung bahasa kitanya mah. Jalisul ulama, kudu mau ngeriung sama ulama. Jangan jauh, pengajian takut, pergi, lari, kabur. Majelis alim ono nggak hadir, majelis ini nggak hadir, akhirnya nggak pernah hadir dah. Waduh, mati hati nanti. Dipesan jalisul kubaro. Kubaro itu orang-orang besar, orang-orang yang ya seperti ya orang-orang besar lah, tokoh-tokoh, ya kan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Duduk bersama mereka, berdampingan dengan mereka, jangan jauh gitu. Dengan kalau kita berarti dengan RT, dengan RW, itu mereka kubaro, tokoh-tokoh namanya. Tokoh masyarakat kan ada tuh seperti kayak Nur Ali gitu. Ada tokoh ibu di tempat, ada ustadz yang punya kedudukan paling tinggi, ya mereka yang kita harus jalis namanya, pergauli, duduk bersama mereka. Kalau ada majlis-majlis, jalisul kubara wasailul ulama, tanya sama ulama, harus mau bertanya kepada ulama. Pak, ini bagaimana kalau nggak tahu? Kan ulama itu kan bukan laki-laki aja, ibu-ibu juga banyak ulama. Tanya sama guru. Kalau nggak tahu, ragu, tanya sama guru. Begitu. Itu maksudnya sailul ulama. Wa khalitul hukama, berbaur. Khalitu itu berbaurlah dengan para ahli-ahli hikmah, habaib, para kiai. Ya, kita harus bergaul khalitu sama mereka. Jadi jangan jauh. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalidil kubara. Jalis, duduklah kalian bersama para ulama, ngeriung. Wa sahib, sahabat, temenin gitu. Bersahabat, dekatlah dengan para hukama tadi itu, para ahli hikmah. Terus wa khalidil kubara. Khalidil kubara artinya bergaul,
bercampur dengan para siapa? Orang-orang besar yang punya kedudukan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Maksudnya fa innal ulama'a salah satu aqsamin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ulama itu salah satu aqsamin, ada 3 macam. Jadi tadi kita ulama yang mana? Nah, ini ada 3 macam, 3 bagian, 3 klasifikasi. Salah satu aqsamin. Yang pertama, al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala. Nah, ulama yang mana? Ulama itu banyak. Yang pertama, ulama yang faham bi ahkami, dengan hukum-hukum Allah Ta'ala, hukum-hukum Allah Ta'ala. Ulama yang faham hukum-hukum fikih, ya, hukum halal haram, mubah, makruh, subhat, fikih. Terus ulama-ulama yang mengerti tentang ilmu akidah, hukum-hukum, ya. Karena ulama enggak semuanya, ada bidang-bidangnya. Ada ulama fikih seperti kitab Al-Madzhabul Arba'ah, itu ulama-ulama fikih. Ada ulama usuluddin, ulama-ulama tafsir gitu. Itu yang pertama, bi ahkamillahi ta'ala. Siapa mereka? Wahum ashabul fatwa. Mereka yang biasa mengeluarkan fatwa-fatwa. Di antaranya adalah peranan majelis ulama adalah menyebarkan, menyampaikan fatwa-fatwa para ulama. Itu ulama. Jadi pendapat-pendapat ulama ini gitu. Nah, kita di Indonesia ini kebanyakan menganut mazhab Syafi'i. Jadi banyak fatwa-fatwa Imam Syafi'i dan murid-murid Imam Syafi'i gitu. Kemudian mana? Wal ulama'u bizatillahi faqat. Nah, ada lagi ulama yang kedua, ulama yang faham, mengerti dengan zat Allah saja. Jadi ulama ini memang ahli kalam, ulama ini memang ahli akidah, ahli tauhid. Jadi ada ulama yang pendalamannya di kitab tauhid, ada ulama yang pendalamnya di kitab fiqih gitu. Kemudian siapa yang dimaksud wahum, yaitu al-hukama'u, para ahli-ahli hikmah, para wali-wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, itu seperti itu. Imam Syazili, ya, banyak. Fapi madakhalatihim tahdzibul akhlaq. Tujuan para ahli hikmah, kalau fikih ya Bu, nih, kalau fikih tujuannya membereskan cara ibadah fikih. Nah, kalau ulama hikmah tahdzibul akhlak, membereskan, membetulkan akhlak, pendidikan akhlak. Itu harus ada bagiannya. Ulama-ulama yang sufi, ya kan, biasanya pendalamannya kepada akhlak, pendalamannya fokusnya. Kalau ulama fikih fokusnya ke syariah, itu ibadah badaniyah, ya. Nah, kalau ahli-ahli hikmah, para ahli sufi itu ke akhlak, tahdzibun lil akhlak, li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah. Karena para ahli hikmah, li'annahum, karena sesungguhnya mereka asyraqat qulubuhum, hati asyraqat itu menerbitkan, memunculkan, ya, mengeluarkan gitu, mendohirkan, qulubuhum, hati mereka, bi ma'rifatillah, tentang makrifat kepada Allah. Ini ahli-ahli sufi.
Jadi kita sering, kalaupun nggak sering pernah kan, pakaiannya biasanya biasa-biasa saja pakaiannya dia. Tidak mewah-mewah banget pakaiannya, tapi ilmunya dalam. Lain dengan orang-orang barat. Orang-orang pakaiannya ya, tapi kosong hatinya. Orang barat mementingkan zahir, orang timur mementingkan batin. Biarin cuma jelek nggak apa-apa, yang penting bagus hati. Nah, kita orang Islam, kita bukan orang barat, bukan orang timur, kita orang bagaimana? Harus baik zahirnya, baik pula batin. Lahir batin. Orang barat mementingkan fisik, orang timur mementingkan fisikis. Kita dua-duanya. Pakaian harus bagus, tapi jangan lupa hati pun harus bagus. Gitu. Li'annahum asraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Dan para ahli hikmah, para sufi-sufi itu asraqat memunculkan, menerbitkan asraqat asraruhum, sir-sir mereka, rahasia-rahasia batin mereka, bi anwari jalalillah, dengan cahaya-cahaya kemuliaan Allah. Jadi mereka gini, ada dalam satu ungkapan yang barangkali sering dengar, annama yaluhu fis sadri yadharu asaluhu fil wajhi. Sesuatu yang terbetik dalam hati itu biasanya tampak juga di muka. Kalau hatinya baik, biasanya mukanya pun kelihatan baik. Kalau dalamnya bagus, zahirnya pasti bagus. Tapi kalau zahirnya bagus, belum tentu dalamnya bagus. Perlu konfirmasi gitu. Kalau omongannya bagus, berarti bisa jadi itu ungkapan dari batin yang bagus. Jadi kalau batin bagus, pasti ucapannya pun bagus, kelakuannya pun bagus. Gitu, dari dalam dulu. Tapi kalau bagusnya di luar, belum tentu. Gitu loh. Itu dalam kitab Sarul Hikam, annama yaluhu, yang terbetik fis sodri, di dalam hati, yadharu, tampak, asaruhu, bekasnya itu, fil wajhi, di muka. Kelihatannya orang baik nih, dari kelihatan wajahnya orang baik. Iya, ente kan belum kenal orangnya kan, dari zahirnya baik, oke, buktikan dulu dengan perbuatannya baik apa enggak. Bagus, dia sholat pak, sholat, tapi kemarin nyolong apa? Kotak apa? Kotak amal. Lah berarti bagus zahirnya, batinnya jelek. Itu nah, kira-kira gitulah. Asra bi anwari jalalillah wal ulama'u bil qismaini. Dan ulama itu juga ada dua bagian, dua macam, dua klasifikasi. Yang pertama, wahum al-kubara. Al-kubara, ulama-ulama pembesar-pembesar, ulama-ulama kaliber. Al-kubara, orang-orang besar, ulama-ulama besar, al-kubara. Fa inna mukhallatata ahlillah taksibu ahwalan saniyah. Fa inna, maka sesungguhnya, fa itu maka, inna itu sesungguhnya, mukhallatata, bergumul, bercampur, bergaul, ahlillah, orang yang ahli kenal kepada Allah, taksibu, akan menghasilkan ahwalan saniyah, perilaku yang luhur.
perilaku yang ahwalan itu kondisi maksudnya perilaku. Saniyah yang mulia. Jadi kalau kita sering bergaul dengan para pembesar ulama, sangat mungkin kita memiliki perangai kelakuan yang mulia, saniyah. Wan naf'a lil haddi fawqa naf'i bil lafzi. Nah, wan naf'u bil lafzi fawqa naf'i bil lafzi. Dan kebermanfaatan dengan perangai, dengan kelakuan itu di atas kebermanfaatan dengan ucapan. Jadi kalau kita dakwah dengan perbuatan, dengan aksi, itu lebih tajam daripada ceramah. Karena dakwah itu ada dakwah bil hal, ada dakwah bil makol. Yang kita sering dengarkan dakwah bil makol, ceramah itu namanya dakwah bil makol. Kalau ibu membantu yatim itu dakwah, tapi bukan dengan ceramah, dakwahnya dengan perbuatan. Dakwah dengan perbuatan lebih mengena daripada dakwah dengan ucap. Iya, ada orang lagi kena musibah, kita kunjungi, kita bantu, waduh itu lebih mempan, orang itu tertarik daripada diceramain. Iya. Makanya dakwah ada dua macam, dakwah bil makol, dakwah bil hal. Sekarang ini ibarat begini, dakwah bil makol, dengan ucapan doang, belum dengan perbuatan, implementasinya apa. Jadi baksos itu ya, baksos itu dakwah, tapi bukan dengan ceramah. Nah, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di kampung-kampung terpencil bukan dengan ceramah, ngajak orangnya dengan sembako, dengan mie diajak dia, dengan sembako minyak, tertarik dia. Kalau diceramain doang, ya. Iya, makanya tersebarnya agama-agama saudara kita itu salah satunya bukan dengan ceramah. Emang pernah dengar kita ada satu peristiwa ceramah di Kelapangan yang ceramah pastur? Ada? Hah? Ceramah pastur di lapangan? Enggak ada, Bu. Kalau kita di lapangan ceramah, ngundang ibu-ibu ini semuanya, majelis taklim diundang semuanya, itu ceramah dakwah bil makol namanya. Kurang kita dakwah bil halnya, kurang dakwah dengan aksi. Ada bencana, kita dakwah. Tadi jangan diceramain. Masa orang lagi kena musibah diceramain? Kasih pakaian layak pakai, itu dakwah. Nah, itu maksudnya tadi itu. Jadi menolong orang dengan perbuatan lebih bagus daripada nolong orang dengan omongan. Dua-duanya bagus, tapi lebih bagus dengan perbuatan. Faman nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu. Nah, maka ujung-ujungannya faman nafa'aka lahzuhu, siapa yang perbuatannya itu bermanfaat. Faman nafa'aka, siapa yang bermanfaat kepadamu, lahzuhu, kelakuannya, amalnya, perilakunya bermanfaat untuk orang lain, maka orang itu pun nafa'aka labduhu, omongannya diterima, omongannya juga bermanfaat gitu. Kalau cuma ngomong doang belum tentu, tapi kalau kita ngasih sesuatu baru ibu masukin ucapan, diterima ucapannya tuh. Ngomong doang tapi nggak ngasih apa-apa, ya iya kan? Waman la fala, katanya siapa yang tidak begitu maka tidak. Artinya kalau ngomong doang nggak ada manfaatnya, kalau dengan aksi baru ada manfaatnya omongan kita itu.
Maka itu pentingnya antara amal dengan ilmu harus sejalan. Ketika mengajak orang, kasihlah dia. Itu aku kasih duit nih 100 ya, besok sekolah ya, pasti mau dia. Ya, besok kasih duit nih jajan sekolah ya, sekolah. Tapi sekolah, tapi duit nggak dikasih. Nah, kira-kira begitu. Nah, itulah Ibu sekalian. Di bab yang kedua ini, nanti kita tambah lagi insya Allah di waktu dan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.